Tuan negeri bernama Pekanbaru, tempat berjumpa si kawan lama. Selamat datang di negeri Melayu, negeri nan elok berbudi berbahasa. Tamu yang jauh dari seberang negeri, kita sambut dengan lahir dan batin. Apa tanda orang sudah di Pekanbaru ini sudah mencoba gulai asam pedas pati. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Ustaz Dr. Haji Kiyoshiro Sugimoto PhD beserta istri Ibu Purwati Kasmaja yang kebetulan badan. Dan sama-sama kita hormati Ketua Hadiah Masjid Agung Al-Quran Ustaz Dr. Haji Muhammad Asudi SHI MHI. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang dompet Bapak Sekol tadi baru tahu selama tidak sakit. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang dompet Bapak cabang Jepang Ustaz Dr. Haji Firman Wahidi SEMSC. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komunitas Kajian Umum Solihah Bidayuni yang sudah mensupport acara kita pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komunitas Mispeta Ustaz Fitri, Ketua Majelis Taklim yang hadir pada pagi hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta yang kami hormati influencer dan kios kebaikan, serta Bapak Ibu jamaah dari Nasul Bapak Ibu. Baik, untuk memulai acara hari ini agar memberikan keberkahannya, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Hasbi Asyidi SPSI. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Kahfi dibaca.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. Para Ustadz Hasbi Nasiri SPSI yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, dan semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ayo bunda, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Komunitas Kajian Umum Salihah yang akan disampaikan oleh Bunda Yudi. Kepada Bunda Yudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama-sama kita hadirkan puji syukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama saya muliakan al-mukarram narasumber Ustaz Doktor Koichiro Koichiro Sugimoto Sugimoto. HD. Alhamdulillah beliau datang jauh-jauh dari Tokyo, kota Jepang untuk safari dakwah di Pekanbaru, beserta pimpinan cabang Dompet Duafa Riau Bapak Hendi Martika, juga yang saya hormati pimpinan cabang Dompet Duafa cabang Jepang, yaitu Ustaz Dr. Haji Al-Firman Pak Yudi SEF. Selamat datang Ustaz, serta ibu-ibu pengurus komunitas Ummu Salihah, ibu-ibu ketua MP. Selamat datang Ibu. Maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, juga seluruh jemaah khusus yang saya sayangi kata Allah. Jadi ibu bertanya, ini Ustaz kita ini nampaknya beda hari ini ya Bun. Biasanya wajah-wajahnya wajah-wajah Indo, wajah-wajah Indonesia ini sekarang kayaknya agak beda Bun. Jadi alhamdulillah kita beruntung sekali Bunda yang hadir pada hari ini. Jadi beliau ini saya perkenalkan, yaitu Ustaz Koichiro ini khusus untuk pembangunan Masjid Al-Mutakin, gitu ya Ustaz ya. Jadi beliau ini memang spesifiknya untuk mu'alaf gitu, begitu ya Ustaz, untuk khusus kaum mu'alaf yang ada di Tokyo Jepang. Jadi beliau ini punya niat mulia ingin membangun masjid yang namanya Masjid Al-Mutakin Islamic Center. Juga tadi saya sempat bincang-bincang bersama Ustaz, ibu-ibu komunitas Ummu Salihah yang mau wisata dakwah nanti ke Tokyo Jepang, alhamdulillah kita difasilitasi sama Ustaz. Semangat mau nggak kita ke Jepang? Jadi beliau sedang berkawan sama kita nanti. Insya Allah kalau di sana sekedar penginapan mungkin. Dengarkan presentasi program wakaf Masjid Al-Mutakin Chiba Jepang yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Al-Firman Wahyudi SEMSC. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat, nikmat karunia serta hidayah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa bersilaturahim ya dengan Ibu Yuniati sebagai ketua komunitas Ummu Soleha dan ibu-ibu semua anggota majelis taklim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami datang jauh-jauh dari Jepang. Masya Allah. Kami ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian ke Bandung, ke Surabaya, Jogja, ke Jakarta kembali, dan alhamdulillah semalam kita sampai di Pekanbaru. Masya Allah. Ya, ini membanggakan bagi kami. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, dan kepada para umat yang istiqomah berada di jalannya. Baik, komunitas Ummu Solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami datang dari Jepang. Ada yang sudah pernah ke Jepang? Belum. Nah ini ada ibu ketua ini ya, ada ibu ketua. Bagi yang belum pernah ke Jepang, insya Allah saya ya, nama saya itu Bu Ahmad Firman Wahyudi, gitu ya. Jadi kebetulan ada teman saya nih ya, ada Ibu Desni ya, teman kuliah dulu di IPB University. Nah ini ya, alhamdulillah nih bisa ketemu ya, silaturahim di sini. Kami datang dari Tokyo. Ya, kami alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk studi S3 di University of Tokyo. Kebetulan saya studi di Jepang, terus kemudian alhamdulillah sudah selesai dan saat ini sebagai Executive Director of Dompet Duafa di Jepang di Tokyo. Gitu ya, alhamdulillah. Sekaligus menjadi pembina untuk komunitas Muslim Indonesia di sana. Ya, jadi membina namanya Rumu Ichi, ya. Rumah Umat Muslim Indonesia Chiba. Nah, nanti insya Allah kalau ibu-ibu datang ke Jepang, insya Allah nanti bisa ketemu sama muslimah Indonesia di Jepang. Termasuk muslimah dari IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh ya. Jadi ini bukan kampus, tapi India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Kazakhstan gitu ya, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara yang lain. Insya Allah kita juga punya jamaah ibu-ibu. Nah, jamaah ibu-ibu di Jepang ya. Jadi kami juga sebagai pembina untuk jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu di sana. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan dibersamai oleh sensei kita ya, Dr. Haji Kiyo Ichiro Sugimoto ya. Insyaallah nanti beliau akan menyampaikan bagaimana Islam dan Muslim di Jepang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwa ada kabar gembira, peningkatan populasi Muslim di Jepang luar biasa. Ya, ini ada gambarnya. Ibu-ibu sekalian, kalau di sini ibu-ibu masjidnya banyak tidak? Banyak. Kami ibu-ibu, kami harus kemudian menyewa taman untuk melaksanakan sholat. Kami harus menyewa ruangan, bahkan kemudian kita sholatnya di bawah jembatan nih. Untuk sholat id misalnya. Bahkan kalau kita dapat pinjaman ruangan, kami melaksanakan sholat id misalnya, itu harus banyak gelombang, bahkan sampai 6 gelombang. Jadi kalau kita buka jam 6, jam 11 harus tutup. Kenapa? Tak lagi zuhur. Ya, kenapa? Karena banyaknya umat muslim yang semangat beragama tapi tidak dibarengi dengan ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai untuk beribadah. Saya pertama kali sampai Jepang 2019. Ya, 2019, terus kemudian datang lagi tahun 2022 setelah Covid.
ya datang ke sana untuk melaksanakan sholat Jumat saja, ya melaksanakan sholat Jumat saja, maka kami harus pergi bahkan pindah provinsi. Jadi kalau kami misalnya tinggal di Jawa Barat harus ke Jakarta, harus ke Jawa Tengah, hanya untuk sholat Jumat. Sementara kita di depan itu ya ada masjid besar gitu, masjid agung ya. Tapi kalau di Jepang kita sulit ya untuk mendapatkan tempat itu, sehingga kami harus berjalan yang begitu jauh. Ini kesulitan kami di Jepang. Ya, terus kemudian yang berikutnya 80% anak muslim yang lahir dan besar di Jepang murtad di usia 20 tahun. Ini tantangan-tantangan bagi muslim dan muslimah yang berada di Jepang. Tidak hanya orang Indonesia. Tidak hanya orang Indonesia, teman-teman kita dari India, Pakistan, Bangladesh itu diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Ketika fondasi keimanannya tidak kuat, apa yang terjadi? Mereka keluar dari Islam. Mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu tantangan kami. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan kami adalah ketika ada orang yang masuk Islam, menjadi seorang mualaf dengan menikahi wanita muslimah misalnya. Ketika mereka bersyahadat, kita senang. Tapi jangan senang dulu, karena syahadat itu baru pintu awal. Yang justru yang penting itu adalah bagaimana setelah bersyahadat, gitu ya. Setelah bersyahadat, jadi tidak ada tempat pembinaan yang memadai untuk para mualaf kita. Ya, sehingga kami di sini berikhtiar, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, next. Ya, kami berikhtiar menghadirkan kebaikan, mencoba untuk memfasilitasi saudara-saudara kami yang berada di Jepang sana dengan berbagai macam tantangannya. Next. Ya. Ini pesan dari Rasulullah SAW, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah sebesarnya nanti di dalam surga. Siapa yang ingin punya rumah di surga? Semuanya. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kami berikan kesempatan itu nanti, insya Allah di akhir kami akan mengedarkan gitu ya, atau bahkan yang ingin berdonasi, berinfak, berwakaf untuk apa? Untuk pembangunan masjid ini, insya Allah apa yang kemudian didonasikan, diinfakkan, diwakafkan, setiap ada orang yang bersyahadat di dalamnya, setiap ada orang yang membaca Al-Quran di dalamnya, setiap ada yang kemudian rukuk sujud bersama orang-orang muslim di dalamnya, pahalanya akan mengalir terus kepada ibu-ibu semuanya yang kemudian berwakaf di sana. Insya Allah kami memberikan fasilitas dan sekaligus kemudian kesempatan untuk ikut terlibat di dalam membangun cahaya Islam di bumi matahari terbit. Ya, next saja, langsung ke gedung. Nah, ibu-ibu sekalian, ini gedung bekas karaoke. Ya, ini gedung bekas karaoke yang sekarang berfungsi sebagai kantor, dan insya Allah sebentar lagi kami akan jadikan ini sebagai Masjid Al-Muttaqin Chiba Mu'alaf and Islamic Cultural Center. Insya Allah nanti di sana akan banyak orang bersyahadat, akan banyak orang yang kemudian ruku, sujud, bertakbir, membaca Al-Quran, anak-anak belajar Islam, anak-anak belajar Al-Quran, insya Allah pahalanya akan sangat besar. Ada ekstra bonus, nanti saya akan sampaikan. Ekstra bonus kenapa kita bangun masjid di Jepang. Ya, kalau di sini masjid sudah banyak ya, di Jepang ini luar biasa. Ada satu masjid itu akan menjadi center, akan menjadi pusat bagaimana kemudian orang-orang Islam nanti akan beribadah di dalamnya. Tidak hanya kemudian untuk sholat, untuk belajar Al-Quran, untuk kemudian menyampaikan pesan Islam yang rahmatan lil alamin, untuk tempat bersyahadat, pembinaan para mualaf, pembinaan para anak-anak yang sekecil ini gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka tidak mendengar azan. Kalau di sini anak-anak gampang kita kalau depan ke masjid, ke musola ya. Sementara di Jepang kalau orang tuanya tidak mengajaknya paling tidak ke tempat untuk sholat Jumat yang tadi harus menempuh jalan yang sangat panjang itu mereka mungkin selama hidupnya mungkin boleh jadi tidak mendengar azan. Ya, oleh karena itu hari Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah kami membuka kesempatan untuk kita semua supaya terlibat di dalam membangun peradaban Islam di bumi Sakura ini. Next. Ini beberapa sudut yang insya Allah nanti akan kami jadikan sebagai masjid. Next saja. Terus kemudian next, ini gambaran yang sekarang.
Ya, ini ibu-ibu muslimah kami nih, gitu ya, yang ada di sana menyiapkan namanya salju, sajian lepas Jumatan. Jadi kami punya salju namanya ya, sajian lepas Jumatan ya. Walaupun sekarang musim summer di Jepang, musim panas gitu ya, tapi kami masih punya salju. Ini anak-anak belajar dan kami harus menyewa ruangan ini. Yang ada ruangan ini itu kemudian sudah duluan disewa oleh orang Jepang. Orang Jepang aktif-aktif, jadi kadang kami nggak dapat tempat, jadi anak-anak ini nggak bisa belajar. Ya, jadi anak-anak yang seusia SD yang harusnya mungkin dia sudah bisa baca Al-Quran karena tidak ada fasilitasnya, mereka tidak bisa baca Al-Quran. Gitu ya, next. Nah, ini harganya ibu-ibu sekalian 92 juta yen atau sekitar 10 miliar rupiah. Next saja. Dan peluangnya adalah tanggal 31 Juli kami harus membayarnya, melunasinya. Kami sudah membayar down paymentnya kemarin 6 juta yen atau 600 juta rupiah, ya sekitar 670 juta rupiah. Kami sudah membayar dan tinggal melunasinya. Kapan? 31 Juli 2026. Jadi masih ada sekitar 8,6 sekian M yang kemudian harus kami kumpulkan dan kami akan bayarkan untuk itu. Sehingga kami berikhtiar datang ke Indonesia, ya, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 6 provinsi. Ya, kami bersama Sensei Sugimoto, dan insya Allah nanti kami akan menjelaskan kenapa kemudian kami harus terlibat di dalam proyek membangun peradaban Islam ini. Insya Allah nanti dari teman-teman Dompet Duafa Riau ya akan memfasilitasi ibu-ibu yang kemudian ingin mendonasikannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, idza mata du'ada min qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Insyaallah ini adalah sedekah jariyah. Setiap ayat Al-Qur'an yang dibacakan, setiap ruku dan sujudnya, setiap mu'allaf yang bersyahadat di sana, insyaallah ya pahalanya akan terus mengalir nanti kepada ibu-ibu semuanya, walaupun kemudian kita nanti akan meninggal dunia. Insyaallah lebih lengkapnya bagaimana kemudian kondisi Muslim dan kondisi Islam di Jepang akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Haj Kyo Ichiro Sugimoto Sensei. Ya, kepada Sugimoto Sensei, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai dia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bunda Yuniati, Ketua Majelis Taklim Komunitas Ummu Salehah Riau Masjid Agung Ar-Rahman, Pekanbaru Riau. Nama saya Kyoichiro Sugimoto atau Kiai Ichiro Sugianto. Aku orang Jawa. Saya datang dari Jepang bersama Dompet Duafa dan istri saya. Istri saya orang Indonesia. Mana? Cilacap. Mana dia? Dia datang sampai sini, tapi dia Oh, nggak hadir, sakit. Di mobil sekarang. Oh, di bawah kurang. Istirahat. Saya berbicara bahasa Inggris nanti
So Ustaz, Purujuma saya, Punurujuma saya. Santai aja Pak. Ya. Ibu-ibu, jadi insya Allah nanti Sugimoto Sensei akan memberikan materinya dalam bahasa Inggris. Nanti insya Allah saya akan menerjemahkan. Ya. Ya. Kali ini saya akan menyampaikan sekitar 40 menit tentang aktivitas dakwah saya, Islam dan umat Islam di Jepang, insyaallah. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. So ini materi is Islam dan umat Islam di Jepang. Oh, Muslim. Apa di Jepang? Materinya tentang Islam dan umat Islam di Jepang. So subtitle is why we need Mu'allaf Masjid and Mu'allaf Center. Ya, diambil tagline-nya adalah kenapa kemudian kita membutuhkan masjid baru dan mu'alaf center di Jepang. So this photo is in Japan, but which city? Do you know? Oke, ibu-ibu, ini tahu masjid di mana? Di Jepang. Oke, kota apa kira-kira? Bukan Chiba. Bukan Chiba, bukan Tokyo. 3, 2, 1. Ya, ini kota Kobe. Kobe. Ini kota Kobe. Ini masjid pertama di Jepang. Established 1935. Oke, ini masjid yang tertua di Jepang, masjid pertama di Jepang yang dibangun 1935. So which means just 90 years old history. Ya, ini sudah panjang ya. Memang perjalanan umat Islam yang berada di Jepang. Actually, my wife and myself married in nikah di sana. Ya, jadi beliau bersama istri, ya istri dari Cilacap ketemu di Kobe dan menikah di masjid ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini called Miracle Masjid. Oke, masjid ini adalah masjid ajaib. Kenapa? Because it survived 2 disasters, ya, World War II and the Kobe earthquake. Ya, masjid ini disebut ajaib karena dia memiliki dua hal. Yang pertama, ketika Perang Dunia Kedua, di saat bangunan semuanya rata, ini hanya masjid ini yang kemudian tetap berdiri, itu satu. Allahu Yang Akbar. kedua, ketika ada gempa bumi besar di Kobe, itu semuanya juga rata, tinggal masjid ini. Allahu Akbar. Dan kita nikah di sana also ajaib. Nah, dan yang ketiga, masjid ini ajaib bagi Sensei karena Sensei menikah di masjid ini juga. Masya Allah. Jauh-jauh. Dari Cilacap jauh-jauh menikah di Kobe. Itu miracle gitu. Lengkap ya. Pandai pula dia melawak ya. Okay, next slide. Yeah, next step. Oh, so sensei means teacher, guru. Apa di bawah? Nggak enak ditengok orang So lain people call me Sugimoto Sensei. Because I teach Islam. Nggak cocok uang Sensei, kontennya lebih 11 juta, uang yang diterima lebih 10 juta. Lebat. Ya, beliau adalah guru Islam untuk Japanese non-Muslim. Syahada 1997. Beliau bersyahadat di tahun 1997. Saya descendant keturunan samurai. Luar Nah, biasa. Sensei ini adalah keturunan samurai. Nyimpan saya. So Sugimoto family, Sugimoto clan is a family of samurai. Ya, jadi keluarga Sugimoto ini salah satu klan dari samurai yang ada di Jepang. So saya samurai Muslim. Nah, Sensei ini adalah samurai Muslim. Saya tidak punya katana tapi punya iman. Masya Allah. Jadi Sensei ini samurai Muslim yang tidak punya pedang, tapi punya iman. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya ketua di Chiba Islamic Cultural Center. Beliau adalah ketua di Chiba Islamic Cultural Center. Di kota Chiba, di Chiba Province. Yang di kota Chiba, di Chiba Prefecture ya. Kalau di Indonesia itu Chiba Provinsi, Provinsi Chiba. In Chiba Province, this masjid in Matsudo, in different kota. Ya. Proyek ini berada di kota Matsudo, satu provinsi tapi beda kota. So I'm from different organization, but I support this masjid. Sensei berasal dari organisasi yang berbeda, ya. Beliau
beliau dari CICC, tapi support juga untuk kegiatan dan sekaligus pembangunan masjid ini. I completed PhD Halal Industry in International Islamic University Malaysia. Oke, beliau menyelesaikan PhD programnya di International Islamic University of Malaysia pada bidang halal industri. Halal business is very popular in Japan, so it's a way of dakwah. Ya, bisnis halal di Jepang itu menjadi populer dan sekaligus itu menjadi salah satu dakwah gitu ya untuk orang-orang Jepang. I also visit factory in Japan to halal certificate. Ya, beliau ini berjalan ya mensertifikasi halal gitu ya di satu faktori yang lain dari satu perusahaan yang lain. So I already distributed. Oke, dan Al-Quran ini Al-Quran semuanya berbahasa Jepang dan sudah dicetak 40.000 dan disebarkan ke seluruh orang Jepang. Next slide. Yeah. So this is contohnya dakwah method ya. University lecture in Tokai University in Tokyo. Ya, ini salah satu metode dakwah yang dilaksanakan oleh Sensei di Tokai University. These students just 19 to 20 years old. Ya, semua student ini umurnya itu 19 sampai 20 tahun. Usually, these Japanese non-Muslim, they have no idea on purpose of life. Ya, dan semuanya itu mereka tidak punya tujuan dalam hidup mereka. They don't know about the Quran. Dan mereka juga tidak tahu tentang Quran. So, we distribute Yeah. the Quran to the students. Dan Al-Quran yang tadi, yang ibu-ibu tadi sudah dengar, itu didistribusikan ya setelah berdiskusi dengan student ini. Why I focus on this? Because this age I embrace Islam. Ya, kenapa kemudian fokus pada anak-anak muda ini di Jepang? Karena beliau masuk Islamnya di usia 19 tahun seperti layaknya mereka. This is the time to think. Nah, waktu itu adalah usia-usia di mana kemudian kita berpikir. It was 1997, yeah. I was 19 years old. I met Muslim student from Bangladesh. Ya, pada tahun 1997, pada saat kemudian beliau sebelum meluk Islam, beliau punya teman dari Bangladesh. We made friendship. I learned English from him and he learned Japanese from me. Ya, beliau bersama teman dari Bangladesh ini saling belajar. Beliau belajar bahasa Inggris, ya, temannya dari Bangladesh belajar bahasa Jepang. One day he invited me to visit his country and then I visited. Pada suatu ketika teman dari Bangladesh ini mengundang beliau ke Bangladesh. The country is very poor, sangat miskin ya. Tapi his family is very kind, friendly, and the hospitality is very good. Ya, walaupun Bangladesh itu sangat miskin negaranya, ya, tapi di situ keramahan, ya, terus kemudian hubungan kekeluargaan tinggi sekali. And then his family bond is very strong. Ya, itu sangat kuat hubungan kekeluargaan di antara mereka. This type of like family bond lost in Japan. Nah, ini berbeda dengan bagaimana hubungan family, hubungan masih ada harapan nanti setelah kemudian kita meninggal, kita kemudian mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Jepang berpikirnya hanya dunia. So I like this worldview, yeah, way of thinking. So I embrace Islam. Oke, dan beliau tertarik dengan konsep Islam ini sampai pada akhirnya kemudian beliau masuk Islam dan bersyahadat. Amin, And I alhamdulillah. want to inform ya this information to the Japanese people, Japanese students. Ya. Dan itu beliau sampaikan juga kepada Japanese student orang-orang Jepang yang kemudian ingin belajar. Next slide. Next slide. In Tokyo Jami, the biggest and most beautiful masjid in Tokyo. Ya, ini Masjid Chami ya, yang kemudian menjadi masjid terbesar dan paling indah di Tokyo. Ini tempat Syahrini menikah, mungkin juga benar. Ini masjidnya. Open masjid de, open the masjid for non-Muslim. Dan masjid ini ya ada kegiatan untuk kemudian open masjid. Jadi masjid itu terbuka untuk non-Muslim. These are all non-Muslim. Semua ini yang hadir ini adalah non-Muslim. They want to know more about Islam. Dan mereka ingin tahu tentang Islam. Then next slide. Ini makanan halal. Ya,
bersama-sama. Dan ini mereka ya diajak untuk makan bersama ya di dalam satu meja sambil berdiskusi tentang Islam. In the Quran, Surah Hujurat, chapter 49, verse 30, which mention, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min Min dzakarin zakari wa unsa wa wa ja'alnakum ja'alnakum syu'uban wa syu'uban qabaila wa qabaila lita'arafu. wal Inna lita'arafu. akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Oke, itu ya ini mempraktekkan apa yang kemudian Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Ya wahai sekalian manusia, Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya mereka saling Mengenal. Ya sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, gitu ya. Nah ini prakteknya. So our foundation dawah is based on this ayah. I mean this ta'aruf, lita'arafu. Ya, dan fondasi di dalam memperkenalkan Islam itu maka kita harus dita'arufu, kita harus kenal dulu, ya kita harus mengenal. Because different nations like Karena ada perbedaan negara, ya perbedaan bangsa-bangsa dan suku-suku itu. Next slide. Yeah. This photo is Purbalingga, and this all Indonesian student with Japanese student summer homestay program. Oke, Indonesia. ini di Purbalingga, ya. Jadi ini adalah kegiatan bersama antara student dari Indonesia, mahasiswa dari Indonesia dan sekaligus kemudian mahasiswa dari Jepang, dan ini dilakukan dalam rangka mengundang orang Jepang untuk datang dalam kegiatan di Purbalingga. Indonesia has all kinds of contents of Islam, like seperti beautiful masjid, busa, many Quran, azan, halal. Ternyata kenapa kemudian ada perbedaan jumlah penganut agamanya lebih banyak daripada jumlah populasinya? Karena ternyata di Jepang satu orang bisa memiliki banyak agama. So when God's day, Berarti nggak ada teguh pendirian. and then day of funeral is the Buddhist way, and the marriage is Gak hebat Christian. nabuk, gak Misalnya, teguh pendirian ya kan? dia Mereka lahir dalam bertauhid. keadaan Sinto, menikah dengan cara Kristen, kemudian meninggal di Buddha, gitu, itu boleh, ya di Jepang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Ya. negara bebas. Karena agama di Jepang layaknya sebuah budaya. So next slide. So that's why the real religious population is different. More than 60% non-religion. Faktanya, kalau kita ingin melihat bahwa ternyata 63,3% itu sebenarnya tidak beragama. So people have no idea it's possible. No idea. Sehingga kemudian kalau dilihat sebenarnya pemikirannya kosong. Jadi tidak ada ide, tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi hampa. So which means we have plenty of space for dawah. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kemudian kita masuk dalam dakwah. Islam 0.3%, which means non-Muslim 99.7%. So we need more dawah. Ya, jumlah umat Muslim 0,3% saja, gitu ya. Sehingga kemudian 99,7% itu semuanya non Muslim, sehingga dakwah ini dibutuhkan. Next. Masya Allah. So shahada is the beginning of dawah. The istiqamah is the main. Oke, syahadat itu adalah awal mula, ya awal mula saja, ya itu menjadi pintu gerbang saja. Justru yang paling penting poin utamanya adalah istiqomah setelah bersyahadat. Bersyahadat. That's why muallaf education and support are very necessary. Oke, sehingga kemudian untuk mensupport para mualaf ini itu sangat dibutuhkan. For example, myself, after I embraced Islam, there is no Islamic education for follow up. Sebagaimana kemudian beliau dulu pas waktu pertama kali masuk Islam itu tidak ada fasilitas yang memadai untuk kemudian memfollow up bagaimana kemudian ketika dia berislam. Di mana tempat sholat makanan halal gitu kan tidak ada. Nah itu beliau kesulitan ya mencari tempat sholat, mencari tempat makan yang halal gitu ya, sehingga ini kenapa mu'alaf itu, kenapa orang-orang Islam di Jepang itu butuh support oleh kita semua. Ini famous surah, surah Al-Asr. It said, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis
So this tawasau means is each other together. So we each other, we inform the truth and then be patient together. Oke, ini ayat yang kemudian sangat populer, bahkan kemudian kita semuanya sudah hafal ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, artinya demi masa atau demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang kemudian beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, di sini watawassaw itu adalah saling. Berarti ada hubungan dua arah, ya. Jadi bukan satu arah, tapi dua arah. Nah, ini yang kemudian menjadi basic ataupun fondasi dasar di dalam kemudian kita memberikan support kepada saudara-saudara kita. Next slide. So this is also very important reason because Muslim population is increasing, so we need more masjid. Oke, kita sama-sama tahu tadi ya bahwa umat Muslim itu naik signifikan di Jepang, tapi tidak diimbangi dengan adanya masjid ataupun tempat yang layak untuk mereka beribadah. So if no masjid, then people have to pray like outside. Ya, sehingga kemudian banyak Muslim di Jepang tadi ya saya gambarkan bahwa kita sholatnya di taman atau bahkan di luar ruangan atau bahkan di pinggir jalan atau bahkan di bawah jembatan atau bahkan kemudian di tempat pergantian baju gitu ya dan segala macam. Banyak masjidnya. Ya, yang malah tidak ada adalah penghuni masjidnya gitu ya. Jamaahnya gitu ya, banyak masjid, banyak mushola gitu ya. Sementara kalau di Jepang ya, sementara di Jepang itu sangat-sangat sulit ya, sehingga kemudian ini kalau bahasa Arabnya itu sudah masuk pada konteks daruriyat. Darurat gitu. Yeah. So in the Makassar Sharia is hifzuddin is a protection of faith. So that's why it's necessity. Ya, ini kebutuhan untuk apa? Untuk mempertahankan akidah mereka, keimanan mereka. Ya, sehingga ini sangat urgent, sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Jepang. So the benefits also mentioned in the Sahih Muslim 533, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu. Ya, sebagaimana kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlahu. Ya, barang siapa yang kemudian membangun masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan membangunkan semisalnya di surga. Next. Population of Japan decreasing, so Shintoism, Buddhism also decreasing. Ya, populasi secara keseluruhan di Jepang itu menurun. Ya, bahkan birth rate-nya negatif. Tingkat tingkat pertumbuhan itu negatif dan begitu juga Shinto dan Buddha di Jepang itu menurun. Because no marriage, lack of marriage. Ya, kenapa? Karena di Jepang tidak mau menikah. Ya, tidak mau menikah sehingga kemudian populasi jadi menurun. So it increased from 30,000 to 420,000 in 30 years. Oke, dari tadi ya 1990 ya itu cuma 30.000, sekarang itu 420.000 Muslim. And then more than half, alhamdulillah, Indonesian people. Oke, setengah, lebih dari setengah dari 420.000 populasi Muslim di Jepang itu orang Indonesia. So among Muslim, Indonesia majority. Ya, dan dari jumlah ini Indonesia itu adalah mayoritas ya yang beragama Islam. Alhamdulillah. Next slide. So number must also increase in 30 years from 7 to 167 sekarang. Ya, dan jumlah masjid juga sebenarnya meningkat. Tapi Yeah, tidak. but it's not enough. Yeah, not enough because if we divide the population Muslim 420,000 divided by 167, one masjid should accommodate more than 2,500 people. But masjid in Japan is kecil. Oke, walaupun kemudian jumlah masjid itu bertambah, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena jumlah populasi Muslimnya 420.000, sementara jumlah masjid se-Jepang itu 167. Kalau kita bagi, harusnya satu masjid menampung 2.500. Tapi masjid di Jepang itu kecil, ibu-ibu, ya, yang maksimal itu Maybe 200. maksimal 200 saja jamaahnya yang bisa ditampung, sehingga kita butuh lebih banyak lagi masjid. Ya, tadi sudah materinya sudah luar biasa.
disampaikan oleh Sensei, dan insya Allah kita sama-sama memahami ya bagaimana kemudian kondisi saudara-saudara kita di Jepang ya. Bagi ada yang sudah pernah ke Jepang? Oh, lebih banyak yang belum. Nanti insya Allah. Oke, faktor yang kedua ya, bagi orang Jepang yang apalagi non Muslim itu kan ketika pensiun gitu ya, mau ngapain gitu. Ya kalau kita di sini pensiun, alhamdulillah masih ada majelis taklim, datang majelis taklim, berinfak, ngasih beras gitu ya ke tetangga-tetangga. Sementara kalau di sana mereka ngapain? Diem doang gitu. Terus kemudian jadi sakit gitu kan. Nah mereka mencari activity gitu. Makanya kemudian dia bekerja. That's why even 75, yeah. If you make a question, okay, yeah, more than half they want to work. Even more than 75. Ya, jadi sebagian besar setelah dilakukan angket, kenapa kemudian mereka tetap bekerja? Mereka itu ingin bekerja gitu. Ya, jadi para pensiunan itu mereka ingin terus bekerja. Ya, sebagian besar dari dari orang-orang lansia yang ada di Jepang. Betul. Betul. Ya, ya, gitu. Cukup. Nanti di belakang.